Apakah benar 70.000 pengikut Dajjal berasal dari Isfahan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam beberapa hadis tentang akhir zaman, Rasulullah menyebut sebuah hal yang mengejutkan. Dajjal akan diikuti oleh 70.000 orang dari Isfahan. Isfahan adalah sebuah kota tua di Iran yang memiliki sejarah panjang dalam peradaban Persia. Mengapa kota ini disebut dalam hadis? Siapa sebenarnya 70.000 orang tersebut? Dan bagaimana para ulama menjelaskan riwayat yang jarang dibahas ini? Dalam ajaran Islam, Al-Masih Ad-Dajjal adalah sosok yang akan muncul menjelang hari kiamat. Ciri-cirinya dalam hadis, ninging satu mata, mengaku sebagai Tuhan, membawa fitnah besar, mampu menipu banyak manusia. Para nabi sejak dahulu telah memperingatkan umatnya tentang bahaya fitnah Dajjal. Karena fitnahnya sangat besar, Rasulullah mengajarkan umat Islam untuk berlindung dari fitnah tersebut. Salah satu hadis terkenal diriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik. Dalam Sahih Muslim, Rasulullah bersabda, Dajjal akan diikuti oleh 70.000 orang Yahudi dari Isfahan yang mengenakan selendang Persia. Hadis ini juga disebut dalam kitab Riyadhus Shalihin. Riwayat ini termasuk hadis yang dinilai sahih oleh para ulama hadis karena terdapat dalam kitab Sahih Muslim. Isfahan adalah kota besar di Iran Tengah yang terkenal sejak zaman Persia kuno. Dalam sejarah Islam, kota ini pernah menjadi pusat perdagangan, pusat ilmu, besan ibu kota kerajaan Safawi. Pada masa lalu, kota ini juga memiliki komunitas Yahudi yang cukup besar. Inilah yang menjadi latar belakang mengapa nama Isfahan disebut dalam beberapa riwayat akhir zaman. Para ulama memberikan beberapa penjelasan penting. Hadis menyebut kelompok tertentu, bukan seluruh penduduk. Riwayat tersebut tidak berarti seluruh penduduk Isfahan akan mengikuti Dajjal. Hadis hanya menyebut sekelompok manusia dari wilayah tersebut. Konteks sejarah. Pada masa Rasulullah, memang terdapat komunitas Yahudi di beberapa kota Persia, termasuk Isfahan. Sebagian ulama menilai hadis tersebut menggambarkan kondisi kelompok tertentu di masa depan. Tidak berarti semua berasal dari Iran modern. Wilayah yang disebut dalam hadis seringkali merujuk pada geografi kuno, bukan negara modern. Selain hadis Isfahan, ada beberapa riwayat lain yang menjelaskan siapa saja yang akan mengikuti Dajjal. Di antaranya, orang yang lemah iman, orang yang tertipu oleh keajaiban Dajjal, kelompok yang mencari kekuasaan atau harta. Dalam beberapa riwayat juga disebut bahwa sebagian besar pengikut Dajjal berasal dari kalangan yang mudah tertipu oleh fitnah dunia. Di era media sosial, hadis tentang 70.000 pengikut dari Isfahan sering dipotong tanpa penjelasan. Akibatnya muncul beberapa kesalahpahaman seperti mengaitkan hadis dengan konflik politik modern, menggeneralisasi suatu bangsa atau negara, menganggap peristiwa sekarang sebagai tanda pasti akhir zaman. Padahal para ulama selalu mengingatkan bahwa hadis eskatologi harus dipahami dengan sangat hati-hati. Ada beberapa hikmah yang bisa dipetik. Fitnah Dajjal sangat besar. Bahkan puluhan ribu orang bisa tertipu olehnya. Iman menjadi perlindungan utama. Rasulullah mengajarkan umat Islam membaca awal surah Al-Kahfi, doa perlindungan dari fitnah Dajjal. Tidak semua hadis harus dipahami secara literal tanpa konteks. Para ulama selalu menekankan pentingnya memahami hadis melalui ilmu. Rasulullah mengingatkan bahwa fitnah Dajjal adalah fitnah terbesar sejak Nabi Adam. Karena itu umat Islam diajarkan untuk memperkuat iman, memperbanyak amal, menjaga diri dari fitnah dunia. Hadis tentang 70.000 pengikut Dajjal dari Isfahan adalah riwayat sahih yang disebut dalam kitab hadis. Namun memahami hadis akhir zaman membutuhkan ilmu dan kehati-hatian.
Karena tujuan mempelajari tanda kiamat bukan untuk menimbulkan ketakutan, tetapi untuk mengingatkan manusia agar memperkuat iman sebelum hari itu datang.